Jangan nanti istri itu kamu biarkan mulai dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam lagi, sampai mau tidur pakai daster itu aja umpamanya dari pagi. Udah koyak pula tuh keteknya. Jadi tidak seperti itu. Anda kalau mau melihat istri Anda ini nanti umpamanya menyenangkan hati Anda, maka dandani dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alan nikah wasilam bainal anam wa fasilam bainal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara Epri Suprianto ya, dengan saudari Santi Apriliani ya. Setelah menikah nanti rasa sayang itu berubah dengan kebencian, itu yang tidak boleh. Nyesal saya nikah sama sampean, wah kan gitu umpamanya. Padahal kan gak ada yang maksa, betul apa tidak? Iya. Nah oleh karena itu, rumah tangga yang sakinah mawaddah itu tidak akan tercapai dengan bin salabin abragadabra saja. Perlu kamu pahami itu. Dia tidak akan tercipta kecuali apabila kita berusaha untuk menciptakan rumah tangga seperti itu. Nah, agar tercapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu, maka ada beberapa hal yang harus Anda pahami dalam kehidupan rumah tangga. Pertama apa? Pertama, Anda harus memahami, harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri. Nah, suami itu kewajibannya apa sih? Kan gitu. Jangan umpamanya setiap saat minta haknya. Itu kan hak saya, kamu kan harus begini, harus begitu, dan segala macam. Tapi kewajibannya tidak dijalankan. Maka oleh karena itu, jalankan kewajibannya. Apa kewajiban suami? Yang pertama, suami itu adalah sebagai imam dalam kehidupan rumah tangga. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Nah, karena seorang laki-laki itu merupakan seorang pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, maka dia harus membuat kepemimpinannya itu berdasarkan wasyawirhum fil amri. Artinya apa? Selalu bermusyawarah antara suami dan istri itu. Selalu seia dan sekata. Jangan nanti umpamanya satu ke hulu, satu ke hilir, nggak ketemu. Yang kata suami ya terserah suami, yang kata istri ya terserah istri. Nggak bisa seperti itu. Kemudian sebagai seorang suami itu nggak juga boleh overacting. Tahu overacting? Saenake dhewe. Gitu. Mentang-mentang jadi laki nih. Saya ini suamimu. Apapun yang saya perintahkan, kamu harus nurut. Nggak juga seperti itu. Kemudian istri nanti, nggak boleh begitu mas, kata suami. Oh nggak bisa, yang ngatur di sini adalah saya, karena saya pemimpin rumah tangga. Kata Pak Waket, laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kamu harus nurut, apa kata? Nggak juga seperti itu. Jadi gimana? Nah, artinya setelah kita selalu bermusyawarah dan juga seorang suami itu sudah diajarkan oleh Nabi. Nabi bukan main sayangnya kepada istrinya. Nabi bukan main mencintai para istrinya. Sehingga saking sayangnya dengan istrinya, Nabi pernah terlambat pulang. Kemudian istrinya sudah tidur. Malah dia nggak berani, ngetok pintu aja nggak berani. Karena apa? Karena takut terganggu istrinya tidur. Sampai seperti itu.
Nah, artinya apa di situ yang kita ambil hikmahnya? Bahwa sebagai seorang suami itu harus menciptakan rasa sayangnya terhadap keluarga yang dibinanya. Tuh. Kemudian apalagi? Seorang suami itu berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari segi apapun. Artinya memberi nafkah lahir dan batin. Mencukupi kebutuhan rumah tangga, ya dari segi makannya, ya dari segi pakaiannya, ya dari segi tempat tinggalnya. Itu kewajiban siapa? Kewajiban suami. Wah, gitu loh. Nah, kewajiban itu harus ditunaikan. Jadi Anda harus berpikir ke depan, Mas Heri. Harus nanti berusaha keras untuk membahagiakan istrinya. Jangan nanti kebalik. Anda enak-enakan umpamanya nyantai di rumah, lalu istri yang kerja. Oh, nggak bisa, kamu harus bahagiakan saya, kata suami. Nggak, terbalik itu. Yang membahagiakan itu siapa? Suami. Jadi karena suami membahagiakan istrinya, sehingga muncullah pelayanan yang baik, yang sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang suami. Jadi begitu dia. Dari segi makannya, kalau boleh tahu nih, pekerjaan apa sekarang? Artinya langsir buah ya? Ya. Berapa kira-kira penghasilan saudara? Dirata-ratakanlah selama satu bulan gitu ya. Sekitar 1.200.000. Satu bulan? Atau setengah bulan? Setengah bulan ya, berarti sekitar 2 jutaan lah ya. Per bulannya sekitar 2 jutaan. Karena panen sawit itu 2 kali sebulan ya. Atau 2 kali setahun? Enggak ya, 2 kali sebulan. Kalau 2 kali setahun mah nggak makan-makan orang. Nah, jadi artinya apa di situ? Yang perlu saya tanyakan kepada saudara, kamu sanggup nggak ngasih makan si Santi ini nanti? Karena makannya banyak nih loh. Sepiring nggak cukup, umpamanya nambah nih. Sanggup ya? Oke. Artinya harus bekerja keras lagi. Kalau sekarang dasarnya Anda umpamanya penghasilannya di atas 2 juta, insya Allah nanti akan dimudahkan Allah Ta'ala lagi rezeki Anda. Jadi dari segi makannya, dari segi pakaian juga seperti itu. Jangan nanti istri itu kamu biarkan mulai dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam lagi, sampai mau tidur pakai daster itu aja umpamanya dari pagi. Udah koyak pula tuh keteknya. Jadi tidak seperti itu. Anda kalau mau melihat istri Anda ini nanti umpamanya menyenangkan hati Anda, maka dandani dia. Itu belikan pakaiannya yang bagus. Tapi istri jangan pula mau setiap ke pasar mau beli baju kan, saya nggak makan-makan itu. Nah, gitu. Nah, kemudian dari segi tempat tinggal, saya tidak menganjurkan kepada para calon pengantin itu, pasangan rumah tangga itu, untuk berlama-lama tinggal dengan orang tua atau mertua. Kenapa? Karena kita harus berdiri di kaki sendiri. Kita harus mandiri. Jadi begitu. Jadi jangan sampai ketergantungan nanti dengan orang tua. Mulai dari kecil kita menyusahkan, sudah berkeluarga nyusahin lagi, kan gitu. Enggak seperti itu. Harus berdiri di kaki sendiri. Karena apa? Karena ketika kamu mandiri, apapun yang kamu punya itu maka merupakan milik Anda dan itu harta Anda. Walaupun yang Anda punya, saya contohkan, cuman 1 sendok patah yang Anda bisa beli umpamanya. Itu cuman yang kamu punya dan itu merupakan hasil tetesan keringat Anda. Betul apa tidak? Tapi kalau Anda tinggal di rumah orang tua atau mertua, apapun yang Anda buat nanti, walaupun umpamanya kita akan membahagiakan orang tua juga, menyenangkan hati orang tua, tapi nanti itu akan kelihatan, oh, wajar kalau dia umpamanya punya ini, punya itu dan segala macam, karena dikasih mertua. Nggak enak juga dengarnya. Jadi gitu. Nah, kemudian apa lagi?
kewajiban suami itu? Kewajiban suami itu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada istri dan keluarga. Itu dia Mas Heri. Jangan nanti istrimu ini ketika Anda bekerja nanti umpamanya pas giliran mau pulang dia sudah mulai gemetaran. Giliran mana lagi yang mau ditamparnya ini katanya. Kemarin sebelah kanan katanya. Enggak boleh seperti itu. Artinya jangan sampai terjadi nanti kekerasan di dalam rumah tangga. Supaya apa? Supaya rumah tangga itu berjalan dengan normal. Tapi nanti ketika Anda umpamanya selalu membentak istri, membentak anak dan segala macam, selalu marah-marah, maka itu batin istrinya, batin keluarganya nanti itu tidak akan pernah damai. Anda kalau mau dihormati oleh keluarga, maka hormati dulu keluarga itu. Cintai dan kasih sayang dulu. Ciptakan rasa aman. Jangan salah sedikit nanti umpamanya main celepuk aja. Atau dicaci maki, kau ini masa ya bikin sayur kayak gini aja nggak bisa, kan gitu umpamanya. Memang dasar bengak kubunian lah, kan gitu. Jangan. Kalau tahu bengak kenapa mau, ya kan? Artinya tidak ada yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna dan tidak ada suami yang sempurna. Kesempurnaan di dalam rumah tangga itu nanti itu akan saling mengisi. Kekurangan suami mungkin ada kelebihan istri. Kekurangan istri mungkin ada kelebihan suami, saling menutupi. Itu baru nanti langgeng kehidupan rumah tangga itu. Nah setelah itu apa lagi? Setelah itu nanti ketika umpamanya istri sudah nyaman, istri sudah damai, sebab ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka itu nanti sudah pidana itu ya, karena sekarang ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan nanti umpamanya istri juga seperti itu. Pas suami pulang umpamanya nanti lalu tahu apa namanya pengunci pintu itu, kayu itu, tahu ya, diambil itu umpamanya celentang katanya umpamanya, langsung dipukulkan. Nah, itu namanya kekerasan dalam rumah tangga juga. Ketika suami nanti umpamanya tidak ridho atau istri tidak ridho dengan kekerasan itu, maka itu akan diproses secara hukum. Nah, kemudian mendidik istri kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Artinya bagaimana istri nanti bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan kewajibannya sebagai orang yang beragama Islam. Nah, kemudian apa hak kita? Baik, saudara Efri dan Santi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi acuan saudara nanti dalam membina kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kemudian nanti kemungkinan ada dari penyuluh-penyuluh yang lain yang akan menyampaikan materi-materi tentang kursus calon pengantin ini. Dan saya akhiri, salah janggalnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.